Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan melakukan observasi kelas, ya. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang perlu saya ajukan. Yang pertama yaitu nanti dalam observasi tersebut apa tujuan pembelajaran Bapak nanti? Adapun tujuan pembelajaran dalam melaksanakan observasi nanti adalah peserta didik mampu memisahkan contoh-contoh hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya baik secara ovipar, vivipar maupun ovovipar dengan baik dan benar. Ya. Terus yang kedua, peserta didik mampu menemukan dan melaporkan ciri-ciri hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya baik secara ovipar, vivipar melalui tabel dengan rasa percaya diri dan penuh tanggung jawab. iya. Berarti di sini Bapak akan nanti tujuan pembelajarannya yaitu berdasarkan perkembangbiakan hewan, ya, vivipar, ovovipar maupun ovovivipar. Kemudian untuk yang selanjutnya, kemudian nanti dalam area perkembangan atau metode pembelajaran apa yang Bapak hendak dicapai nanti? Metode pembelajaran yang ingin digunakan adalah pembelajaran saintifik, Ya. kemudian PBL atau problem based learning, diskusi dan tanya jawab. Iya. Kemudian untuk strategi lagi Pak, strategi atau yang perlu disiapkan untuk pembelajaran nanti apa-apa saja Pak? Untuk strategi pembelajaran yang kami terapkan atau yang kami gunakan adalah lebih mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi, lebih ke arah proses dan konten. Ya. Kalau untuk proses, nanti saya akan memetakan peserta didik berdasarkan audio visualnya. Ya. Visual dan kinestiknya nanti mereka akan saya berikan tugas yang berbeda. Ya. Kalau untuk konten, nantinya peserta didik akan mendapatkan tugas yang berbeda-beda Ya. menurut kebutuhan siswa. Kalau untuk penilaian atau evaluasi, saya akan melakukan penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ya, yang jelas nanti intinya nanti Bapak dalam observasi jelas pembelajaran tersebut berdiferensiasi, artinya menurut kemampuan, minat dan bakat belajar mereka. Ya, nanti apakah kira-kira dilaksanakan pada hari apa nanti Pak? Pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024. Iya. Nanti kita tunggu nanti Pak ya, nanti di dalam kelas ya. Kemudian itu saja percakapan kita pada hari ini. Semoga nanti sukses ya Pak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, apa kabarnya? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini siapa yang tidak hadir? Ye. Terlebih dahulu kita berdoa. Untuk berdoa kami silakan kami Pak Is untuk memimpin. Dalam keadaan sehat, kita terbuka untuk menerima pembelajaran. Baik, jadi sebelum kita akan dengan tidak lama lagi kita nasionalisme kita kepada bangsa dan negara ini, marilah sama-sama kita menyanyikan Masa Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. buka halaman paketnya ya, halaman yang ke-4 dan ke-5. Kita memberi waktu 5 menit untuk membaca ya. Untuk materi ini mari sama Yang
Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Halaman 64-65. Kamu telah melakukan membaca tadi ya. Semoga apa yang kamu baca itu dapat kamu pahami. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang dapat kamu jawab. Ya, pertama, siapa di rumahnya punya ayam? Punya ayam? Ada punya ayam? Ada. Oke, ada punya kucing? Ada punya kucing? Ada enggak punya gajah? Ada. Ada gajah di rumah? Ya, gajah itu tidak ada di rumah karena gajah itu adalah hewan yang besar. Ya, hewan itu hewan liar. Jadi ada gajah itu cuma di hutan dan ada di kebun binatang. Ya. Nah, kemudian coba di sini tirukan bunyi ayam. Coba bunyikan tiru bunyi ayam. 1, 2, 3. Bunyikan bunyi ayam. Bunyi ayam berkokok lah. 1, 2, 3. Sini bunyikan kambing. Dan sini ayam berkokok. Dan sini bunyikan itik ya. Nah, serentak ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tenang ya, tenang. Pelajaran. Baik, mari kita ya menunjukkan semangat kamu belajar ini kita tepuk PPK. Oke. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Kamu dapat menyebutkan ya apa itu hewan perkembangan biak hewan secara opipar, secara pipipar, dan secara okopipar. Kemudian tujuannya juga adalah kamu nantinya dapat mengelompokkan atau membedakan, mengelompokkan mana hewan yang berkembang biak secara okopipar, yang berkembang biak secara pipipar, dan berkembang biak secara okopipar. Untuk materi ini, mari sama-sama kita lihat. Ya, cara ayam memperbanyak keturunannya. Bapak yakin, tentu kalian semua sudah mengetahuinya bahwa ayam memperbanyak keturunannya dengan cara bertelur. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah tubuh sang induk dan anak pun keluar dari tubuh dan bunga Ya, video. ovum yang artinya telur. Jadi, ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Pada telur, Yang kedua, yang ketiga, ini. Ya. Terus ini. Ya. Bentar ya. Berikutnya. Ini. Ini kamu tinggal menulis kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Iya, ditulis. Iya, apa saja yang kamu ketahui belajar tentang hewan ini? Yang ada iya, ditulis. Ini kamu. Apa itu hewan okopipar, hewan pipipar, dan hewan okopipar? Dan juga bagaimana mengelompokkannya. Oke, jadi hasil diskusi kamu nanti kita tempelkan di dinding kelas kita ya. Oke. Jadi Bapak bagi evaluasi kamu kerjakan
halaman 64 tadi ada yang berbentuk bagan. Ya, gak usah. Judulnya ada kamu. Rana 1 2 3 4 5 telur dan Rana 1 2 3 4 5. Gak usah bikin lingkaran nanti. Kamu telah laksanakan evaluasi, ya. Sudah Bapak berikan penilaian. Mulai. Pelajaran kita pada hari ini mudah-mudahan ada manfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Rusdianto telah melakukan pembelajaran di mana saya sebagai observer, ya, sebagai observer tadi di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, setelah tadi melakukan observasi tadi, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi di dalam kelas tadi? Setelah melakukan observasi dalam kelas tadi, Ya, antusias anak begitu menyenangkan, di suasana kelas menyenangkan, ya, sehingga saya sebagai guru situasinya sangat menyenangkan ya, sekali. sangat menyenangkan. Kemudian antusias para siswa, ya. Kemudian kita pun guru ikut semangat untuk memberi pelajaran dan anak-anak pun semangat menerima pelajaran. Kemudian dalam proses proses observasi tadi, kira-kira menurut Bapak apakah masih ada yang perlu Bapak kembangkan atau perasaan Bapak sudah maksimal atau masih ada yang masih kurang begitu? Kalau untuk kekurangan, ya kita ini tetap ada kurang sebagai guru. Dalam pembelajaran, kalau saya lihat itu diri saya ada kekurangan. Pertama, kekurangan itu kalau saya lihat memancing anak itu, bagaimana anak itu dengan sikap dengan cepat maju. Kalau disuruh maju ke depan cepat. Kadang 2, 3, 4 kali saya menyuruh anak masih belum juga rasanya kekurangan. Berarti tadi anak itu biar cepat dia terpancing dengan misalnya kita ngasihkan pertanyaan agar cepat dia menanggapi cepat jawaban apabila nanti kita suruh dia atau bisa juga kita langsung kita tunjuk kalau triknya misalnya kita tunjuk langsung boleh misalnya si Siti jawabannya apa, silakan maju gitu Pak ya, salam sebenarnya bisa juga misalnya Pak ya, kita dalam pembelajaran itu ini mungkin sekedar saran juga ya, nanti dalam pembelajaran kita juga bisa melakukan biar anak itu fokus dengan pembelajaran yang kita berikan itu, dia bisa nerima pembelajaran kita kan lakukan misalnya ice breaking, misalnya kita memancing daya ingat mereka. Ice breaking itu misalnya mengenai pembelajaran atau mengenai apa saja yang penting dia ikut dulu relax begitu kan, jadi ada jedahnya gitu. Jadi kalau dia menerima pembelajaran itu, kalau dia sudah segar kembali dia akan konsentrasi kembali ya begitu Pak ya. Jadi bagaimana nanti kalau Bapak membangkitkan daya tangkap anak itu biar dia kalau kita suruh maju ke depan itu dia mau. Gimana cara triknya Bapak anak tersebut untuk melaksanakan kemauan anak dalam proses pembelajaran? Jika disuruh lambat ya, namun ada trik yang setelah saya pikirkan. Yang pertama di awal-awal saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan
dan dan menyuruh anak itu beberapa tugas ke depan. Iya, terus juga tadi seperti pancing kita menggunakan kuis-kuis boleh juga nanti Pak ya. Iya. Kemudian itu tadi dari Bapak untuk menghidupkan daya ingat mereka, itu daya serap mereka, itu kita harus memancing anak dengan misalnya dengan media pembelajaran boleh juga, dengan video-video menarik boleh juga. Nah ini tadi apakah masih ada lagi selain itu dari Bapak yang perlu Bapak kembangkan atau perlu Bapak tambah dengan materi-materi tadi? Apakah ini aja atau bagaimana? Perasaannya gimana lagi untuk pembelajaran yang maksimal gitu, yang harus berpihak kepada anak, sedangkan kita kan harus pembelajaran ini harus pembelajaran yang berpihak kepada siswa ya, yang di sini artinya harus berdiferensiasi itu menurut daya pemikiran mereka begitu. Gimana, apakah masih ada yang lain atau bagaimana Bapak? Ada Bu, Iya Pak, pokoknya silakan. seperti persiapan media pembelajaran Iya. yang lebih kreatif dan lebih menarik lagi. Betul sekali. Ya. Itu. Ya. Jadi kita harus menyediakan media pembelajaran seperti misalnya video-video atau PPT yang harus kita kembangkan, video-video pembelajaran yang harus menarik perhatian anak gitu. Jadi dia terpancing dengan media pembelajaran kita tadi. Ya. Mungkin di sini cukup seperti itu ya Pak ya gambarannya. Kemudian untuk pertemuan kita pada hari ini, Bapak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dan setelah siap diobservasi, mudah-mudahan lebih maju lagi ke depannya. Semoga tujuan yang Bapak ingin capai tadi mudah-mudahan berhasil dan sukses. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.